Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-216 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian, yaitu orang-orang yang beriman, al-qitalu, berperang melawan orang-orang kafir dan musyrik, wa huwa kurhul lakum, dan itu hal yang kalian benci. Maknanya secara fitrah manusia yang namanya berperang itu hal yang tidak disukai, karena akan ada ancaman hilangnya nyawa dan harta. Namun mereka, orang-orang yang beriman, tetap menjalankan perintah Allah tersebut. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya al-qital, berperang di jalan Allah, itu faidahnya, manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan madaratnya. Dan kita mungkin tidak banyak mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Namun di antara para ulama kita menjelaskan bahwa berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang benar-benar lebih baik bagi kita, karena apapun yang terjadi, maka orang-orang yang beriman yang berjihad di jalan Allah mendapatkan kemenangan.
apapun yang terjadi, orang-orang yang beriman tatkala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan. Bisa jadi kemenangan secara fisik ketika orang-orang kafir mereka kalah di peperangan sehingga kalimat Allah menjadi tinggi, kaum muslimin mendapatkan yaitu harta rampasan perang dan Islam semakin kuat. Atau ketika ada seorang yang berjihad di jalan Allah meninggal dunia, tewas di jalan Allah, dia mendapatkan kemenangan lain berupa surga, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mati syahid akan masuk surga. Jadi menang ataupun kalah secara fisik itu sebenarnya tidak menjadi masalah bagi orang yang beriman. Kalau menang ya menang, kalau kalah ya tetap masuk surga. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka benar-benar mendapatkan kebaikan dari peperangan mereka tersebut. Baik, kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hadhil ayatu fiha fardul qitali fi sabilillah. Ayat ini di dalamnya terdapat kewajiban berperang di jalan Allah. Ba'dama kana al-mu'minuna ma'murina bitarkihi. Setelah sebelumnya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk meninggalkannya, yaitu meninggalkan jihad. Sebagaimana yang telah masyhur di dalam sejarah bahwasanya kaum muslimin tidaklah diwajibkan berjihad di jalan Allah di awal masa Islam. Bahkan 13 tahun Nabi SAW, demikian pula dengan para sahabatnya, diperintah untuk bersabar, diperintah untuk yaitu tidak melawan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada tahapan di dalam kewajiban jihad fi sabilillah. Setelah berhijrah ke kota Madinah, itu pun juga tidak langsung ada perintah untuk berjihad. Baru di tahun yang kedua, kaum muslimin mulai mempersiapkan peperangan demi peperangan. Jadi sebelum diwajibkannya jihad itu, kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar. Lidha'fihim, karena kelemahan mereka. Kaum muslimin belum memiliki cukup kekuatan, wa adam ihtimalihim lidzalik, dan tidak mampunya mereka, tidak mampu menanggung beban di dalam berjihad. Ya, falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, wa kathural muslimuna wa qawaw, dan kaum muslimin jumlahnya banyak dan qawaw, yaitu mereka semakin kuat. Amarahumullahu ta'ala bil qital, maka Allah ta'ala memerintahkan mereka untuk berperang. Wa akhbara annahu makruhun lin nufus, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya berperang itu makruh, hal yang dibenci, lin nufus, di dalam jiwa manusia. Ya, secara asal yang namanya berperang di jalan Allah itu hal yang dibenci secara fitrah manusia. Lima fihi minat ta'abi wal masyaqqati, di mana di dalam berperang itu ada rasa lelah, demikian pula rasa berat. Wa husuli anwa'il makhawif,
dan juga menjumpai berbagai macam jenis rasa takut, wa ta'arrudi lil matalif, dan juga akan menghadapi kehilangan-kehilangan. Ya, ini resiko dari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman kehilangan nyawa. Ya, ada ancaman kehilangan harta. Ada ancaman kehilangan kesempurnaan tubuh misalkan. Ya, jari yang terpotong, tangan yang terpotong, itu hal yang biasa di medan pertempuran. Inilah yang tidak disukai secara naluri manusia. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan itu, fahuwa khairun mahdun, maka sebenarnya berjihad itu kebaikan yang murni. Ya, kebaikan yang murni. Ya, jadi benar-benar berisi kebaikan. Lima fihi binas thawabil azim, di mana di dalamnya terdapat pahala yang agung, pahala yang besar. Wa taharruzi minal iqabil alim, dan terhindar dari siksa yang pedih. Wan nasri 'alal a'da'i wal dhafari bil ghanaim, demikian pula apabila menang, apabila menang ia mendapatkan pertolongan dari musuh dan mendapatkan kemenangan dengan harta rampasan perang. Wa ghairi dzalika mimma huwa murbin, dan yang lainnya dari sekian banyak kebaikan-kebaikan dari berjihad, mimma huwa murbin, yang begitu banyaknya. Ala ma fihi minal karahah, meskipun apa yang terdapat di dalamnya berupa hal yang dibenci. Ya. Jadi memang secara fitrah naluri manusia berperang itu dibenci, tetapi manfaat yang didapatkan itu jauh lebih banyak. Seperti yang tadi kita sampaikan, jika menang maka kaum muslimin akan mendapatkan kedudukan di muka bumi. Islam akan semakin kuat, kalimat Allah ditinggikan, musuh menjadi semakin takut dengan kekuatan kaum muslimin. Belum lagi ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan, pahala yang disiapkan. Begitu banyak sekali keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal itu sebenarnya dibenci oleh yaitu hati manusia. Namun wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu namun itu lebih buruk bagi kalian. Wa dzalika mithlul qu'udi 'anil jihadi li talabir rahah. Apa contoh sesuatu yang kita sukai namun itu sebenarnya lebih buruk bagi kita? Yang demikian itu semisal al-qu'ud. Al-qu'ud itu duduk, anil jihad, dari berjihad. Maksudnya tidak berangkat, tidak bangkit untuk berjihad, tetap di tempatnya. Li talabir rahah, untuk beristirahat. Daripada jihad capek-capek, keringetan, ada ancaman nyawa hilang, harta hilang, mending duduk di rumah, duduk manis, istirahat, santai. Maka sesungguhnya fa innahu syarr, hal ini buruk. Li'annahu yu'qibul khidlan, karena ini bisa mengakibatkan kehinaan. Wa tasallutil a'da'i 'alal islami wa ahli, dan dikuasakannya musuh-musuh terhadap Islam dan pemeluk agama Islam. Kalau kita santai, musuh akan dengan mudah menyerang. Ya, musuh dengan mudah akan menguasai. Kita inginnya santai, kita inginnya nggak capek-capek, justru kita akan mendapatkan keburukan yang lebih besar.
kita menghindari keletihan dan kecapean, justru kita terancam dibunuh tanpa perlawanan, atau kita akan menjadi tawanan perang dan menjadi budak. Ya, nah ini justru lebih buruk lagi. Justru lebih buruk lagi. Wa husuliz dzulli wal hawan, belum lagi akan mendapatkan kehinaan. Az-dzulli wal hawan sama maknanya ya, kehinaan dan kerendahan. Ya, bagaimana tidak, musuh dengan mudah mengalahkan kita tanpa perlawanan. Berarti kita ini kaum yang penakut, bukan kaum yang ditakuti, kaum yang hina karena tidak berani melawan. Wa fawatil ajril azim wa husulil iqab, belum lagi kita akan kehilangan pahala yang besar dan akan justru meraih siksa atau hukuman. Ya, Allah memerintahkan berjihad, tetapi kita lebih memilih mundur, lebih memilih duduk manis. Ya, maka ini akan mengakibatkan berbagai macam yaitu keburukan. Wa hadhil ayatu, maka ayat ini amatun, umum, muttaridatun, luas, mencakup fi anna af'alal khairi, bahwasanya perbuatan-perbuatan kebaikan allati takrahuhan nufusu, yang dibenci oleh jiwa, lima fiha minal masyaqqati, pada apa yang di dalamnya terdapat masyaqqah, rasa berat, annaha khairun bila syak, bahwasanya itu lebih baik tanpa diragukan. Jadi ayat ini pada asalnya berbicara tentang apa? Jihad. Jihad itu hal yang nampaknya kita benci. Secara naluri manusia sebenarnya nggak suka. Orang itu sukanya santai, tenang, tidak ada ancaman. Ya. Namun ayat ini juga bisa kita bawa kepada makna yang lebih umum dan lebih luas. Apa itu? Segala macam kebaikan-kebaikan yang tidak disukai oleh jiwa manusia, maka sebenarnya sebenarnya itu lebih baik bagi manusia. Ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang suka hartanya itu berkurang? Tapi dengan berkurangnya harta karena sedekah, karena zakat, karena infak, itu lebih baik baginya. Ya. Siapa yang suka menahan lapar dan dahaga? Yang namanya naluri manusia, kalau lapar ingin makan, kalau haus ingin minum. Sebenarnya manusia tidak suka menahan lapar dan dahaga. Tapi dengan menahan lapar dan dahaga, ia akan meraih keutamaan yang besar, pahala yang besar dalam ibadah apa? Puasa. Ya. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala macam hal-hal yang berat bagi manusia, namun apabila hal tersebut ternyata membawa manfaat yang lebih besar, maka ini adalah kebaikan yang kita dapatkan. Sebaliknya, wa anna af'ala syarri, bahwasanya perbuatan-perbuatan buruk allati tuhibbun nufus, yang disukai oleh jiwa manusia, lima tatawahhamuhu fiha minar rahati wal ladzah, dari apa yang ia duga di dalamnya terdapat ar-rahah, ketenangan, wal ladzah, dan kenikmatan, kelezatan, fahiya syarrun bila syak, maka itu sebenarnya adalah keburukan tanpa diragukan. Ya. Jadi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang secara umum jiwa manusia cenderung kepadanya,
Karena Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Secara asal jiwa naluri manusia itu ingin melakukan keburukan. Kenapa? Karena itu hal yang menyenangkan. Karena hal yang yaitu nikmat, bisa melampiaskan hawa nafsunya, bisa menumpahkan segala syahwatnya. Namun kalau itu diikuti, itu sebenarnya adalah keburukan. Maka tidak dilakukan lagi apa yang kita duga baik, menyenangkan, ya, namun ternyata itu buruk hasilnya. Wa amma ahwalud dunya, adapun keadaan-keadaan dunia, falaisal amru muftaridan, maka perkaranya tidaklah luas. Walakin al-ghalib 'ala al-'abdil mu'min, akan tetapi yang dominan bagi seorang hamba yang beriman, annahu idza ahabba amran minal umur, apabila ia menyukai suatu urusan dari urusan-urusan yang ada, faqayyadallahu lahu minal asbab, maka Allah akan memberikan baginya sebab-sebab ma yasrifuhu anhu annahu khairun lah, apa yang bisa memalingkan dirinya bahwa itu lebih baik baginya. Fal awfaqu lahu fi dzalik, maka yang lebih mendapatkan taufik baginya dalam hal semacam itu, an yashkurallaha, hendaknya ia bersyukur kepada Allah, wa yaj'alal khaira fil waqi', dan menjadikannya kebaikan di dalam kenyataannya, di annahu ya'lamu anna Allah ta'ala arhamu bil 'abdi min nafsih, karena ia yaitu mengetahui bahwa Allah ta'ala lebih sayang terhadap hamba dibandingkan dengan hamba itu sendiri. Wa aqdaru, dan Allah lebih mampu, ala maslahati abdihi minhu, atas kemaslahatan hambanya daripada hamba itu sendiri. Wa a'lamu, dan Allah lebih tahu, bimaslahatihi minhu, tentang kemaslahatan hambanya dibandingkan dengan hambanya itu sendiri. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Falaiqu bikum, maka yang selayaknya bagi kalian, antatamasyaw ma'a aqdarihi, hendaknya kalian berjalan bersama takdir-takdir Allah. Sawaun sarratkum aw sa'atkum, sama saja apakah takdir itu hal yang kalian sukai, hal yang membuat kalian bahagia, atau hal yang membuat kalian bersedih. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang tadi kita terangkan di awal itu adalah urusan-urusan akhirat, segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, berjihad di jalan Allah. Apabila kita lakukan meskipun hal itu kita benci, maka itu adalah kebaikan yang akan kita dapatkan. Seperti yang kita sampaikan, apapun yang terjadi kita akan mendapatkan kebaikan, dan itu lebih baik akibatnya bagi kita. Demikian pula dosa dan maksiat, yang ini juga berkaitan dengan akhirat. Ya, sesuka apapun kita terhadap dosa dan maksiat, senikmat apapun yang kita rasakan berupa dosa dan maksiat, maka sebenarnya itu buruk bagi kita. Itu buruk bagi kita. Jangankan di akhirat, di dunia pun juga demikian. Ya, apakah kita pernah menjumpai orang yang ahli maksiat puas dengan kemaksiatan yang ia lakukan di dunia? Apakah pernah kita jumpai orang ahli maksiat itu sudah berada di puncak kemaksiatannya,
lalu dia merasa puas, merasa nikmat sehingga dia tidak perlu lagi berbuat maksiat. Tidak ada. Ya, ada maksiat itu ibarat apa? Candu. Semakin diikuti, semakin dia terlena. Yang kita sebut dengan istidraj. Semakin nikmat, semakin ingin yang lain, semakin nambah yang lain, semakin nggak akan ada batasnya, hingga akhirnya maut menjemputnya. Ya, maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan di akhirat, kemaksiatan yang dia lakukan di dunia itu sebenarnya adalah semu, hal yang semu, seperti fata morgana. Dia merasa ada air tapi padahal tidak ada air. Dia merasa ini kenikmatan yang ingin ia kejar padahal hampa, sehingga menjadikan dia ingin bermaksiat yang lain. Sudah bosan ini, sudah mencapai yang ini, ingin yang lain. Nah, itu saja sudah merupakan keburukan, menjadikan orang tidak pernah puas. Padahal apa yang enggak didapatkan, padahal apa yang tidak bisa ia raih, ya, apa yang tidak bisa ia genggam, tapi tidak pernah puas dan tidak pernah merasa tenang. Ya, belum lagi keburukan di akhirat. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Akhirat. Kebaikan yang didapatkan meskipun hati ini merasa tidak suka, demikian pula keburukan yang didapatkan dengan bermaksiat meskipun hati ini merasa suka. Adapun urusan-urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa, yang kita kenal dengan istilah hal-hal yang mubah, maka perkaranya itu tidak luas, ya, tidak luas. Tetapi yang dominan pada umumnya, seorang hamba kalau menyukai sesuatu, maka Allah akan memberikan sebab-sebab yang bisa memalingkan darinya bahwa itu lebih baik. Ya, kalau kita mendapatkan kenikmatan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, maka yang terbaik adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar kebaikan dunia yang kita dapatkan ini membawa manfaat bagi kita. Dan juga jangan lupa hendaknya kita tetap beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seandainya Allah cabut kenikmatan duniawi yang mubah ini, maka kita harus menerimanya. Kita harus menerimanya. Tapi ternyata kalau Allah berikan terus kenikmatan duniawi ini, harta yang halal yang kita dapatkan dengan cara yang baik, dan ini membuat jiwa kita senang, maka hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita menyikapi kebaikan dalam urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Kemudian Syekh menutup penjelasan ayat yang ke-216 ini dengan mengatakan walamma kanal amru bil qital, dan ketika perkara itu atau perintah itu berkaitan dengan al-qital, berperang, laulam yuqayyid, maka seandainya tidak diikat, la syamilal amru atau afwan la syamilal ashhural haram, maka tentu akan mencakup bulan-bulan haram wa ghairaha dan selainnya. Istathnallahu ta'ala al-qitala fil ashhuril hurum. Ya. Ashhuril hurum, yang benar ashhur al-hurum. Jadi walamma kana al-amru bil qital, ketika perintah berperang itu laulam yuqayyid atau laulam yuqayyad, seandainya tidak diikat, tidak dikhususkan, la syamilal ashhural hurumah, maka tentu akan mencakup bulan-bulan haram wa ghairaha dan selainnya. Maka istatsna ta'ala al-qitala fil ashhuril hurum, Allah mengecualikan perintah berperang di bulan-bulan haram. Nah, jadi
Ayat yang ke 217 yang akan kita baca ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu apa? Perintah berperang di jalan Allah yang itu baik bagi kita ini tidak umum, dalam artian tidak berlaku di sepanjang waktu dalam setahun. Ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berperang di waktu-waktu tersebut. Dan penjelasannya ada di ayat yang ke-217. Faqal, maka Allah berfirman. Silakan dibaca ayatnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Qul, katakanlah, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Ini yang mengisyaratkan bahwa perintah Allah untuk berperang di jalannya itu tidak di setiap waktu selama setahun. Ada waktu-waktu yang dilarang untuk berperang, dan itu ada di bulan-bulan haram. Maka berperang di bulan haram itu dosa besar. Namun wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi, menghalangi manusia dari jalan Allah dan kafir kepada Allah. Wal masjidil haram, menghalangi manusia dari masuk ke masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi min, bahkan mengusir penduduknya dari masjidil haram, dari kota Mekah. Akbaru indallah, ini lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan berperang di bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum, maka senantiasa mereka memerangi kalian, yaitu orang-orang kafir senantiasa memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hingga mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian apabila mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya
kemudian ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapuskan amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini seperti yang tadi kita sampaikan adalah pengecualian dari perintah untuk berperang di jalan Allah secara umum, yaitu dilarangnya berperang di bulan haram. Dilarangnya berperang di bulan haram. Namun suatu ketika ada di antara sahabat yang melanggar. Ada di antara utusan Rasulullah SAW yang memerangi orang-orang musyrik di bulan haram, dan itu ditanyakan kepada Rasul SAW, atau bahkan orang-orang musyrikin protes, bulan haram mengapa kalian berperang, bukankah itu dilarang? Maka Rasulullah SAW jujur. Ketika hal ini ditanyakan, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, Qul qitalun fihi kabir. Betul, berperang di bulan haram itu termasuk dosa besar. Ini menunjukkan kalau kaum muslimin fair, mengaku ini kesalahan, sahih, ini dosa besar. Namun ada pesan yang harus disampaikan kepada mereka. Apa itu? Wasaddun an sabilillah, kalian menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalian kufur kepada Allah. Kalian halangi kaum muslimin untuk masuk ke Masjidil Haram, bahkan kalian mengusir kaum muslimin dari kota Mekah. Itu jauh lebih besar dibandingkan dengan berperang di bulan haram. Jadi kalian bertanya tentang berperang di bulan haram, tapi kalian sendiri melakukan perbuatan yang lebih besar dosanya. Apakah kalian gak sadar wahai orang-orang musyrik? Kalian mempermasalahkan sebagian sahabat yang melanggar kesucian bulan haram dengan berperang di dalamnya, dan itu sudah diakui salah, tapi kalian gak sadar dengan kesalahan kalian yang jauh lebih besar. Apa-apaan ini? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah sering dimaknai salah oleh sebagian kalangan, khususnya orang-orang awam. Apa itu? Ketika dia difitnah lalu dia bawakan ayat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya apa? Memfitnah, menuduh suatu yang dusta gitu loh. Ya. Oh, kamu yang nyuri ya? Enggak, ini fitnah. Awas, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Jadi bukan fitnah itu yang dimaksud. Jadi para ulama kita menjelaskan makna fitnah di sini diantaranya adalah kesyirikan, kekufuran, dan ini relevan dengan ayat ya sebelumnya dan lanjutannya. Apa? Kufur kepada Allah, apalagi kufur di Masjidil Haram, apalagi menjadikan Masjidil Haram tempat kekufuran dengan berbagai macam berhala yang ada di sana. Nah, ini adalah fitnah. Maka ini lebih besar daripada pembunuhan, daripada apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang berperang di bulan haram. Itu maknanya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa upaya orang-orang kafir itu jelas. Mereka tidak akan pernah bosan untuk memerangi kaum muslimin hingga kaum muslimin murtad dari agamanya. Lalu Allah ingatkan, jika di antara kaum muslimin ada yang murtad, maka ia mati dalam keadaan kafir, akan sia-sia amalan yang pernah ia lakukan di dunia, dan juga dia akan mendapatkan akibatnya di akhirat.
dan kekekalan di neraka itu menjadi tempat kembalinya. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah al-jumhur, menurut jumhur yaitu mayoritas para ulama, ala anna tahrimal qitali fil ashhuril hurum, bahwasanya diharamkannya berperang di bulan-bulan haram, mansukhun itu telah dihapus bil amri biqitalil musyrikin haitsuma wujidu, dihapus dengan perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin dimanapun mereka dijumpai. Jadi mayoritas ulama berpendapat ayat ini itu telah dihapus, dimansuh. Dihapus dengan apa? Dengan ayat lain yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin dimanapun mereka dijumpai. Dimanapun itu ya tempatnya dan waktunya. Ya. Wa qala ba'dul mufassirin, tetapi sebagian ahli tafsir mengatakan innahu lam yunsakh, ayat ini tidak dihapus. Larangan berperang di bulan haram itu hukumnya tidak dihapus. Li'annal mutlaqa mahmulun 'alal muqayyadi, karena yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Yang mutlak itu yang umum dibawa kepada al-muqayyad yang khusus atau yang diberi batasan, yang diikat. Wa hadhil ayatu muqayyadatun, dan ayat ini diantara ayat yang muqayyadah, yang diberi batasan. Li umumil amri bil qitali mutlaqan, karena ada perintah untuk berperang secara mutlak. Atau yang lebih mudah, ada ayat yang umum dan ada ayat yang khusus. Meskipun dalam ilmu usul fikih umum dan mutlak itu dibedakan, khusus dan muqayyad itu dibedakan. Tapi untuk kita mudahkan saja pembahasannya, anggaplah ayat perintah berperang itu umum. Perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian jumpai, itu ayatnya umum. Sedangkan ayat ini adalah ayat yang khusus. Ya, ayat yang khusus. Apa? Berperang di bulan haram itu dosa besar. Maka bagaimana kita memposisikan dua ayat ini? Maka yang umum dibawa kepada yang khusus. Artinya dimanapun kita jumpai orang-orang musyrik, maka kita memeranginya, kecuali di bulan-bulan apa? Haram. Dan bulan haram bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Dan bulan Muharram bulan yang suci, bulan yang diharamkan untuk berperang. Sebagaimana pembahasan kita. Dan di antara faedah yang mungkin perlu kita ketahui, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, diharamkannya berperang di bulan-bulan haram secara khusus di 3 bulan yang berurutan ini, demi di antara faedahnya atau hikmahnya, demi ketenangan manusia untuk beribadah haji. Ada kaitannya dengan apa? Haji. Sebagaimana kita tahu haji ada di bulan Dzulhijjah. Inti ibadah haji ada di bulan Dzulhijjah. Namun yang datang untuk haji bukan hanya penduduk sekitar Mekah. Ada penduduk yang jauh dari Mekah, min kulli fajjin amik, dari segala penjuru yang jauh. Oleh karena itu, berangkat haji, apalagi di zaman dahulu ya, itu butuh waktu berbulan-bulan, setidaknya 1 bulan sebelumnya. Makanya bulan Dzulqa'dah diharamkan berperang, termasuk bulan haram, agar kaum muslimin, agar manusia secara umum yang mau berangkat haji merasa aman di perjalanan, dia tidak khawatir diserang oleh musuh. Kenapa? Diharamkan
berperang. Berangkatnya apa? Aman. Sekarang bulan tenang bahasa kita. Ya, masuk bulan Dzulhijjah, stop peperangan. Maka jamaah haji bisa berangkat dengan tenang tanpa khawatir diserang. Demikian pula intisari ibadah haji ada di bulan Dzulhijjah. Ya, bulan tenang, tidak boleh berperang. Kemudian di bulan Muharram, bulan ketika jamaah haji sudah mulai pulang. Pulang juga dalam kondisi apa? Tenang, tidak khawatir diserang musuh. Baru setelah bulan Muharram, bulan Safar, sudah masuk lagi bulan aktif perang. Ya, bulan yang aktif berperang. Nah, ini diantara hikmah diharamkannya berperang di bulan-bulan ini demi kemudahan dan keselamatan jamaah haji. Adapun di bulan Rajab, para ulama menyebutkan karena bulan Rajab adalah bulan pertengahan, sehingga kaum muslimin ya biasanya melakukan ibadah umrah. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para mufassirin menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang muqayyad, ayat yang khusus setelah perintah berperang secara umum. Walianna min jumlati maziyatil asyhuril hurum, dan karena di antara keutamaan atau keistimewaan, maziyah keistimewaan bulan-bulan haram, ya, bal akbaru mazayaha, bahkan keistimewaan terbesar di bulan-bulan haram, tahrimul qitali fiha, diharamkannya berperang di bulan tersebut. Ya. Jadi apa keistimewaan bulan haram? Maka di antara keistimewaan terbesarnya adalah dilarang berperang di bulan-bulan tersebut. Namun wahada innama huwa fi qitalil ibtida. Larangan ini berlaku pada qitalil ibtida, peperangan memulai, yaitu peperangan yang dimulai oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin atau siapapun dilarang memulai perang. Wa amma qitalud daf'i, adapun perang defensif, perang mempertahankan diri, di bulan haram kita enggak memulai perang, tetapi ada orang yang menyerang, orang yang tidak tahu aturan, mereka menyerang. Ya, fa innahu yajuzu fil ashhuril hurum, maka itu boleh meskipun di bulan haram. Kenapa? Kalau kita enggak ngelawan ya kita mati. Ya. Kalau kita tidak melawan, kita akan mati. Maka boleh berperang untuk mempertahankan diri dari serangan meskipun di bulan haram. Kama yajuzu fil baladil haram, sebagaimana boleh juga berperang untuk mempertahankan diri di tanah haram, di tanah suci. Ya, penduduk kota Mekah di bulan haram diserang oleh orang-orang kafir dari luar, maka boleh untuk berperang karena ini mempertahankan diri. Walamma kanat hadhil ayatu nazilatan bisababin ma, dan karena ayat ini turun dengan sebab tertentu, yaitu sababun nuzul ayat, hasala li sariyati Abdullah bin Jahshin. Ini terjadi pada delegasi Abdullah bin Jahash. Wa qatlihim Amr ibn al-Hadrami. Amr bin Hadrami dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash adalah seorang sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW dalam suatu delegasi. Ternyata Abdullah bin Amr membunuh Amr bin al-Hadrami, salah seorang musyrik. Wa akhdhihim amwalahum, dan mengambil harta mereka. Wa kana dzalika ala maqil fi syahri Rajab,
Dan hal ini terjadi sebagaimana yang dikatakan di bulan Rajab, termasuk bulan apa? Haram. Ayyarahumul musyrikuna bil qitali bil ashhuril hurum, maka orang-orang musyrikin mencela kaum muslimin karena telah berperang di bulan haram. Ya, jadi ini sebab nuzulnya, sebab diturunkannya ayat. Ada sebagian sahabat yang melanggar kesucian bulan haram dengan menyerang kaum musyrikin. Wa kanu fi ta'yirihim zalimin. Namun celaan mereka terhadap kaum muslimin yang berperang di bulan haram itu adalah celaan yang zalim. Kenapa? Idh fihim minal qabaihi, karena di dalam mereka sendiri, di dalam perbuatan mereka sendiri terdapat berbagai macam al-qabaih, yaitu keburukan-keburukan, ma ba'duhu a'zamu mimma ayyaru bihil muslimin, yang sebagiannya lebih besar daripada apa yang mereka cela kaum muslimin. Yang mereka cela terhadap kaum muslimin, satu, berperang di bulan haram. Ya, jadi dosa kaum muslimin itu satu, berperang di bulan haram. Tapi dosa mereka jauh lebih banyak dan sebagiannya lebih besar. Ya. Qala ta'ala fi bayani ma fihim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang mereka, wasaddun an sabilillah. Ini yang pertama, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ai saddul musyrikin man yuridul imana billahi wa birasulihi, yaitu orang-orang musyrikin menghalangi siapapun yang ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa fitnatihim atau wa fitnatuhum man amana bih, dan fitnah mereka atau siksaan mereka kepada orang yang beriman kepada Allah. Wa sa'yuhum fi raddihim an dinihim, dan upaya mereka untuk mengembalikan orang-orang yang beriman dari agama mereka. Wa kufruhum al-hasilu fi syahril haram wal baladil haram, dan kekufuran mereka yang terjadi di bulan-bulan haram dan di tanah haram, alladhi huwa bimujarradihi, yang hanya dengan sekedar kufurnya saja, kafin fisyar, itu cukup untuk disebut sebuah keburukan. Ya, kufur kepada Allah dimanapun itu adalah sebuah keburukan, bahkan keburukan yang lebih besar daripada berperang di bulan haram. Fa kaifa waqad kana fi syahri haram wa fi baladin haram. Lalu bagaimana kekufuran itu dilakukan di bulan-bulan haram dan di tanah haram? Cukup seseorang kufur kepada Allah, seseorang kafir kepada Allah, itu keburukan yang lebih besar dibandingkan dengan berperang di bulan haram. Lalu bagaimana kalau ternyata kekufuran itu dilakukan di bulan haram dan dilakukan di tanah haram? Maka jauh lebih besar. Nah, ini sudah berapa dosa mereka? Ya, sudah berapa dosa mereka? Setidaknya ada tiga: kufur, kemudian kufurnya di tanah haram, kufurnya di bulan haram. Belum lagi wa ikhraju ahlihi, mereka mengusir penduduknya, penduduk tanah haram, yaitu orang-orang muhajirin, mereka penduduk asli kota Mekah yang terpaksa berhijrah untuk menyelamatkan agama dan jiwa mereka, diusir oleh orang-orang musyrikin. Ai ahlul masjidil haram, yaitu penghuni masjidil haram, wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
li'annahum ahaqqu bihi minal musyrikin, karena mereka lebih berhak terhadap Masjidil Haram dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Wahum ummaruhu alal haqiqah, maka mereka kaum muslimin, para sahabat muhajirin, mereka adalah ummaruhu, orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Fa akhrajuhum minhu, maka mereka orang-orang musyrikin mengeluarkan, mengusir ya penduduk Mekah, orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram sesungguhnya dari kota Mekah. Walam yumkinuhum minal wusuli ilaih, dan tidak mungkin bagi mereka kaum muslimin untuk masuk ke Masjidil Haram ya setelah diusir. Ma'anna hadzal baita, padahal Baitullah ini, Masjidil Haram ini, sawaun, boleh, sama saja, boleh untuk dikunjungi, al-aqifu fihi wal bad, baik oleh penduduk asli yang menetap ataupun para pendatang. Ya. Nah, orang-orang musyrikin mereka mengusir kaum muslimin dari kota Mekah dan tidak boleh datang ke kota Mekah apalagi menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram itu terbuka untuk semua kalangan. Ya, Masjidil Haram terbuka untuk semua manusia, baik penduduk tetap maupun para pendatang. Lah ini penduduk tetapnya diusir karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dosanya lebih besar daripada berperang di bulan haram. Fahadhil umuru, maka perkara-perkara ini kullu wahidin minha, masing-masingnya apa tadi? Menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, mengusir penghuni Mekah, mengusir orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram, akbaru minal qatl, ini lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan atau perang di bulan haram. Fi syahril haram, yang terjadi di bulan haram. Fa kaifa wa qad ijtama'at fihim, kalau masing-masing satu-satu saja itu sudah lebih besar dosanya. Anggaplah dosanya orang musyrik cuma satu, apa? Mengusir apa? Kaum muslimin dari Masjidil Haram. Anggaplah dosanya cuma satu. Maka bagaimana? Fa kaifa wa qad ijtama'at fihim, ternyata semua dosa-dosa yang lebih besar ini terkumpul pada mereka. Fa'ulima annahum fasaqatun dhalamatun, maka diketahui bahwa mereka itu orang-orang fasik, orang-orang yang zalim. Bagaimana enggak zalim? Mereka menuduh kaum muslimin melakukan dosa besar, padahal mereka sendiri melakukan dosa yang lebih besar dan lebih banyak. Ya. Mencela kaum muslimin karena satu dosa yang mereka lakukan, padahal diri mereka bergelimang dosa-dosa yang lebih besar. Apa enggak zalim ini? Maka ini adalah kezaliman. Ya, fi ta'yirihim al-mu'minin, dalam celaan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Thumma akhbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan annahum lan yazalu yuqatiluna al-mu'minin, bahwasanya mereka orang-orang musyrik tersebut senantiasa memerangi orang-orang yang beriman. Walaysa gharaduhum fi amwalihim wa qatlihim, dan sebenarnya tujuan utama mereka, kenapa orang-orang musyrik itu memerangi kaum muslimin, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan harta dan sekedar membunuh mereka. Wa innama gharaduhum, sesungguhnya tujuan utama mereka memerangi kaum muslimin, an yurji'uhum an dinihim,
untuk mengembalikan mereka dari agama mereka. Tujuan utama mereka memerangi kaum muslimin agar kaum muslimin murtad. Ya, kalau kaum muslimin sudah murtad, sudah tidak beriman lagi kepada Allah, sudah tidak bertauhid, baru mereka berhenti memerangi kaum muslimin. Ya. Wa yakunu kuffaran ba'da imanihim, sehingga orang-orang yang beriman kembali menjadi kafir setelah sempat beriman. Hatta yakunu min ashabis sa'ir, hingga mereka juga menjadi penduduk neraka sa'ir. Fahum baziluna qudratahum fi dzalik, maka mereka orang-orang musyrikin mencurahkan segala kemampuan mereka di dalam hal yang demikian itu. Sa'una bima amkanahum, mereka berupaya sesuai dengan yang memungkinkan, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Allah berfirman, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Namun Allah enggan kecuali agar Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Jadi silahkan orang-orang kafir berupaya, tetapi ini tidak akan pernah terjadi. Ya, Allah menegaskan meskipun orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya keimanan dari para sahabat, dari kaum muslimin, maka itu tidak akan pernah terjadi. Yang Allah inginkan cahaya Allah, cahaya keimanan ini tetap apa? Tetap terang. Wa hadzal wasfu 'amun likullil kuffar. Maka sifat ini, perhatikan, umum mencakup semua orang kafir. Artinya tidak ada orang kafir itu yang senang dengan orang-orang yang beriman. Ya, tidak ada orang kafir itu yang ridha dengan keimanan kita. Ini sudah merupakan watak asli mereka. Kalaupun mereka merasa senang atau mereka bersikap toleran terhadap kita, itu hanya di depan saja. Itu hanya di depan saja. Tapi di belakang mereka sangat ingin agar kita ini menanggalkan keimanan. Terus yang penting tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang penting tidak Islam. Yang penting tidak Islam. Ya, ini keinginan mereka. Meskipun di depan mereka tampak toleran dan sebagainya. Ya. Nah, la yazaluna yuqatiluna ghairahum, mereka senantiasa memerangi selain mereka. Hatta yarudduhum an dinihim, hingga berhasil mengembalikan yaitu kaum muslimin kepada agama yang dahulu. Wa khususan ahlal kitabi minal yahudi wan nasara, secara khusus mereka yang paling getol ingin agar kaum muslimin itu murtad adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, dan tidak akan ridha Yahudi dan Nasara melainkan agar engkau mengikuti agama mereka. Alladzina badzalul jam'iyat. Nah, kemudian Syekh membicarakan tentang fenomena upaya ahli kitab di zaman sekarang, di zaman beliau dan hingga sekarang. Mereka mencurahkan berbagai macam yayasan-yayasan, wa nasyarud du'a, menyebar misionaris, wa bathul atibba, mengutus berbagai macam ahli kesehatan, wa banawul madarisa, membangun madrasah kufur, ya, sekolah-sekolah kufur, lijadzbil umami ila dinihim, untuk menarik umat kepada agama mereka.
terlebih di tempat-tempat terpencil, dan ini tidak samar, ini nyata, dan ini kita sering melihat di tempat yang terpencil, yang mana itu pada awalnya mayoritasnya kaum muslimin, dibangunlah tempat-tempat peribadatan mereka dan sekolah-sekolah agama mereka. Ya. Nah, wa tadkhilihim alaihim kullama yumkinuhum minasyubahi, dan mereka berupaya untuk memasukkan kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, kullu ma yumkinuhum, apa yang memungkinkan, minasyubah, dari berbagai macam syubhat, allati tusyakkikuhum fi dinihim, yang membuat mereka ragu terhadap agama mereka. Coba kalian minta kepada Tuhan kalian makanan pokok. Nah, ini disampaikan kepada orang-orang muslim yang miskin, yang tidak memiliki pendidikan. Ayo coba minta kalian, bisa nggak Tuhan kalian memberikan makanan dari langit? Ya, nggak bisa. Coba kalian minta kepada kita. Kita punya Indomie nih, kita punya telur, kita punya beras. Kalau kalian minta kepada kita, kita beri. Nah, siapa yang kalian ikuti? Tuhan kalian atau kita? Yang diantara apa? Syubhat yang receh kan gitu. Dan ini hal yang ya insya Allah sudah ma'ruf, ya, sudah kita ketahui upaya mereka untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap agamanya dengan berbagai macam syubhat. Di antaranya faktor ekonomi. Mereka tahu kaum muslimin butuh makan, maka mereka goda, mereka iming-imingi makanan. Tujuannya agar kaum muslimin murtad. Walakin al-marju minallahi ta'ala, akan tetapi yang diharapkan dari Allah Ta'ala, alladzi manna 'alal mu'minina bil Islam, yang Allah anugerahkan kaum mukminin dengan Islam, wa ikhtara lahum dinahumul qayyimah, yang Allah memilihkan bagi mereka dinahu, agamanya yang lurus, wa akmala lahum dinahu, dan Allah sempurnakan bagi mereka agamanya, an yutimma alaihim ni'matahu, yaitu Allah sempurnakan bagi mereka kenikmatannya, bil qiyami bihi atamma qiyam, untuk bisa menegakkan agamanya dengan sempurna. Ya, ini kalau kita berbicara tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka orang-orang yang tegar, mereka tidak mudah dirayu dengan berbagai macam rayuan-rayuan duniawi. Bahkan mereka rela hijrah, mereka rela kehilangan harta dan keluarga demi bisa mempertahankan agama mereka. Inilah yang dimaksud dengan apa? Allah ingin tetap menyempurnakan cahayanya, cahaya keimanan. Wa an yakhzula kulla man arada an yudfi'a nurahu, dan Allah ingin menghinakan setiap orang yang ingin memadamkan cahayanya. Wa yaj'ala kaidahum fi nuhurihim, bahkan Allah menjadikan tipu daya mereka kembali ke diri mereka sendiri. Ya, mereka ingin kaum muslimin hina, justru mereka sendiri yang hina. Wa yansura dinahu, dan Allah menolong agamanya. Wa yu'liya kalimatahu, meninggikan kalimatnya. Wa takunu hadhil ayatu, maka jadilah ayat ini sadiqatan ala haula'il mawjudina minal kufar, sesuai dengan keberadaan mereka orang-orang kafir tersebut, kama saddaqat ala man qablahum, sebagaimana ini sesuai dengan orang-orang sebelum mereka. Apa itu? Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, sekali lagi ayat ini diturunkan di saat kaum muslimin diuji dengan berbagai macam peperangan. Jadi orang-orang kafir jor-joran kalau
mengeluarkan harta mereka. Ya, bahkan di suatu peperangan mereka menggalang donasi besar-besaran. Kalau nggak salah untuk perang Uhud, mereka menggalang donasi besar-besaran. Siapa yang ingin balas dendam atas kejadian perang Badar, ayo silakan kalian kumpulkan harta. Maka mereka antusias mengumpulkan harta mereka, jor-joran untuk berinfak demi melawan kaum muslimin. Tujuannya agar kaum muslimin kembali murtad. Dan ini terjadi sampai sekarang, meskipun bukan dengan perang, tapi dengan apa? Ya, dengan Indomie, dengan telur, dengan beras. Ya, mereka rela mengeluarkan uang, bahkan tidak habis-habis. Ya, kalau ibu-ibu pernah mengetahui kabar terkini relawan-relawan kaum muslimin kalau ada bencana, ya, jadi kaum muslimin itu yang tanggap, yang paling dahulu kalau ada bencana menolong sahabat muslim yang lain. Namun setelah sebagian relawan kaum muslimin ini mundur, sudah kembali ke aktivitas mereka, mereka masuk. Baru mereka tawarkan bantuan-bantuan yang unlimited bahasa kita. Mau berapa dikasih. Makanya sebagian kaum muslimin, sebagian yaitu relawan-relawan bencana itu yang mengetahui strategi mereka, tidak jor-joran memberikan bantuan kepada kaum muslimin di saat bencana, tapi bertahap supaya apa? Setidaknya bisa ngimbangi finansial mereka. Ya. Nah, ini terjadi. Nah, summa akhbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan anna man irtadda anil Islam, kalau ternyata mereka orang-orang musyrik berupaya agar kaum muslimin murtad dan ternyata benar ada yang murtad, maka ini ancamannya. Allah mengabarkan bahwa siapa yang murtad dari Islam bi an ikhtara alaihi al-kufra, lebih memilih kekufuran, wastamara ala dzalik, dan terus menerus di atas kekufuran, hatta mata kafiran, hingga mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka ini terhapuslah amalan-amalannya fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Li adami wujudi syartiha, karena tidak adanya syarat yang didapat, tidak terpenuhnya syarat diterimanya apa? Amalan. Apa itu? Wahuwal Islam. Syarat sholat diterima yang pertama harus Islam. Ya, dulu Islam, ya, tapi sekarang sudah nggak Islam, maka sholat yang dulu nggak diterima. Maka syarat diterimanya amal wahuwal Islam. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka ini adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Wa dallatil ayatu bimafhumiha, maka ayat ini menunjukkan dengan mafhumnya anna man irtadda, bahwa siapa yang murtad thumma ada ilal Islam, kemudian ia kembali kepada Islam, annahu yarji'u ilaihi amaluhu alladhi qabla riddatihi, maka amalannya itu akan kembali kepadanya sebelum ia murtad. Amalan sebelum ia murtad itu akan kembali kepadanya. Contoh, ketika dia masih muslim, dia sudah haji, wal iyadu billah, setelah itu dia murtad, dan setelah murtad dapat hidayah lagi, masuk Islam lagi, maka amalannya itu akan kembali sehingga dia tidak lagi wajib haji untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena haji yang dahulu sudah kembali sah. Ya, tapi kalau dia murtad sampai mati, maka haji nggak diterima. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Wa kadzalika man taba minal ma'asi, demikian pula siapa yang bertobat dari maksiat, fa innaha ta'udu ilaihi a'maluhul mutaqaddimah, maka sesungguhnya amalan-amalannya yang dahulu akan kembali kepadanya. Ya, dulu
setelah ketika dia bermaksiat kepada Allah, amalannya nggak diterima. Tapi setelah dia bertaubat dari maksiat, maka amalan yang dahulu itu menjadi diterima. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.